Lomba Apresiasi Kebinekaan atau monolog, serangkaian kegiatan Festival Pelajar Nusantara tahun 2023, kerjasama antara RRI Singaraja dengan Forkom SMA, MA SMK Kabupaten Buleleng. Para peserta lomba, hadirin dan pendengar yang berbahagia, sudah hadir 3 orang Dewan Juri yang akan menentukan siapakah yang berhak untuk menyandang predikat sebagai juara 1, 2, dan 3 dari 8 orang peserta lomba kali ini. Siapa sajakah beliau? Untuk itu Mbak Ratih silakan. Baik, terima kasih. Saya mulai perkenalkan dari juri kita yang paling senior. Anggota Dewan Juri kelahiran 23 Maret 1968 ini sudah nggak perlu lagi diragukan kepiawaian dan kecintaannya pada dunia seni sastra. Nggak heran karena beliau memang lulusan S1 Bahasa Inggris dan Seni. Berkat tempaan beliau, ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan berhasil meraih prestasi hingga ke tingkat nasional. Seperti lomba bercerita dalam 3 bahasa, bahasa Inggris, Indonesia, Bali, kemudian lomba puisi, Mece Cimpedan, Dharma Wacana, Mesatwa Bali, pidato, dan berbagai lomba bidang seni sastra lainnya. Beliau juga sering didapuk sebagai narasumber dan juga juri di berbagai acara. Beliau adalah Ibu Desa Made Suciningsih SPD. Saat ini beliau aktif sebagai guru di SD Negeri 4 Kampung Baru. Selamat datang Ibu. Kemudian yang kedua, anggota Dewan Juri kita yang untuk urusan ketampanan nggak ada saingan di antara ketiga Dewan Juri kita. Beliau sosok yang sangat energik, walau usia beliau tak lagi belia, karena beliau kelahiran 30 April 1966, bahkan hingga jelang awali karir di RRI. Dan beliau sosok yang gak pelit dengan ilmu. Saat ini beliau menjabat sebagai Kasubag TU di RRI Singaraja. Beliau adalah Bapak Ide Ketut Parte Esos. Dan Dewan Juri kita berikutnya tentu sudah sangat tidak asing lagi. Meraih gelar doktor di usia yang masih sangat belia. Saat ini beliau aktif sebagai dosen bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Pendidikan Ganesha. Ratusan trofi dan piagam penghargaan menghiasi ruangan di kediaman beliau. Berbagai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional, telah beliau raih. Kalau dibacakan semua prestasinya mungkin 2 jam nggak habis. Tidak hanya di bidang sastra, bahkan berbagai prestasi di bidang tari, baik itu tradisional maupun modern, juga menambah deretan panjang prestasi juri kita yang satu ini. Berbagai buku, lagu maupun tari juga lahir dari karya cipta beliau. Aktif di berbagai organisasi, aktif nge-MC juga di berbagai event, didapuk sebagai narasumber dan juri di berbagai kegiatan serta acara, menjadikan beliau sosok yang luar biasa dan layak menjadi panutan. Beliau adalah Dr. Kadek Wirahyuni SPD MPD. Hari ini beliau bertindak sebagai Ketua Merangkap Anggota. Silakan. Baik, itu dia tadi ketiga profil dari Dewan Juri kita pada hari ini. Selanjutnya, demi lancarnya lomba, perlu kiranya kita mendengarkan tata tertib lomba yang akan dibacakan oleh rekan saya, Aura. Baik, terima kasih. Izinkan saya membacakan tata tertib lomba monolog pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta wajib hadir 30 menit sebelum lomba dimulai. Yang kedua, peserta lomba menggunakan pakaian yang sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan di Juknis. Yang ketiga, nomor undi peserta dipasang di bagian dada di sebelah kiri. Yang keempat, setiap peserta lomba hanya bermonolog sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Yang kelima, peserta yang akan tampil saat perlombaan akan dipanggil nomor undinya oleh panitia, dan apabila setelah dipanggil nomor undinya sebanyak 3 kali berturut-turut tidak hadir, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur. Yang keenam, peserta memberikan tanda sebelum bermonolog sebagai tanda bahwa peserta sudah siap. Yang ketujuh,
Apabila terdapat kesalahan teknis atau hal lain, maka keputusan berada di Dewan Juri. Yang kedelapan, penonton memberikan tepuk tangan sebelum dan sesudah peserta bermonolog. Dan yang terakhir, keputusan yang diambil adalah mutlak dan berada pada Dewan Juri. Terima kasih. Baik, itu dia tadi merupakan tata tertib dari lomba monolog kita pada kali ini. Selanjutnya, sebelum menyaksikan penampilan para peserta lomba, ada baiknya kita berdoa sejenak agar acara yang kita laksanakan hari ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, perlu teman-teman ketahui bahwa Festival Pelajar Nusantara tahun 2023 ini didukung oleh Yayasan Bali Mualaf Development, Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Indosat, UD Laris Jaya Abadi Motor, Maudeng Bagus, LPK Fuji Akademi Bali, Alfa Prima Singaraja, PT Coronet Crown, Amora Rental Fashion, Dewata Pos, Lokapom Buleleng, Emina, Madu Nusantara, Yepa Kosmetik dan Aksesoris, dan juga Merta Buana Motor. Baik Dewan Juri dan hadirin sekalian, langsung saja kita mulai perlombaan kita pada pagi hari ini. Untuk itu langsung saja kami panggil peserta dengan nomor tampil 1. Cek. Aku jatuh cinta pada negeri ini. Aku tertawan hati pada Nusantara dengan zamrud katulistiwa yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Aku penggemar beratmu, idolaku bukanlah Agnes Monica. Pujaan hatiku siapakah? Justin Bieber atau Iqbal Ramadan? Tidak juga mereka. Tapi sukmaku terpaut, denyut jantungku berpacu mendengar satu nama tanah kelahiran tumpah darahku, Indonesia. Gadis yang konyol. Apa? Kalian mengataiku gadis yang konyol? Konyol. Mengapa tertawa? Padahal aku serius. Aku bukanlah seorang komedian, apalagi seperti Kiki Saputri. Aku adalah pandai mengkritik, melihat sisi orang sana sini. Namun aku adalah aku. Hanya seorang gadis kecil yang baru seumur jagung.
dengan hanya berbekal ilmu sejengkal, tapi aku punya percaya diri yang kekal sebagai generasi pemersatu bangsa Indonesia. Aku sangat bangga menjadi fans beratmu, wahai Indonesia. Mengapa aku ini penggemar setiamu? Aku kurang kerjaan. Tidak, tentu tidak. Ada banyak alasan, bahkan beribu, mengapa engkau layak dicintai. Tapi rasaku ini bukanlah bagai pungguk merindukan bulan. Rasa nasionalismeku ini adalah nyata, kasat mata dan tidak terbata-bata. Memiliki sumber kebahagiaan pada siapapun di dalamnya, menyatukan asa, debu yang datang selalu berdampingan melalui satu pijakan hidup negeri ini. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka, ya, beraneka rupa, berjenis-jenis perbedaan, beragam tak seragam, suku, budaya, bahasa, kepercayaan daerah, adat istiadat, makanan khas, baju dan rumah tradisional. Semua bermacam-macam. Tapi mereka adalah bebas, merdeka. Negeri ini kan sudah merdeka, benar tidak? Di era revolusi ini, apakah menjadi merdeka masih tetap kategori perbuatan membahayakan? Hei, aku juga merdeka. Bahkan hingga terbang lepas di angkasa. Aku anak Indonesia. Aku di Bali, tinggal di sini. Beradaptasi dan bertoleransi adalah wujud nasionalismeku. Biar aku beritahu, di komplek perumahanku ada banyak sekali perbedaan. Setiap hari aku terbiasakan oleh budaya, agama, adat istiadat di sini. Aku lihat sering tetanggaku menyemebraya atau mendelokan satu budaya di Bali untuk mengaktualisasikan rasa kepedulian dan kerukunan terhadap siapapun warga yang sedang ada upacara dengan membawa pajelokan.
beliau sering sangku pajelokan berisikan beras, dupa, dan gula 1 atau 2 bungkus. Seperti kemarin, ada di samping rumahku tetangga yang melaksanakan upacara 3 bulanan, membersihkan ayah, ibu dengan bayi yang baru lahir dan telah berusia 3 bulan secara niskala untuk memasuki kehidupan duniawi. Terkadang aku diajak ibu untuk minta tolong di tetangga yang sedang ada upacara. Biasa bantu-bantu untuk memperlancar kegiatan upacara. Ya, kalau aku yang masih bajang biasanya bantu-bantu buat kopi dan teh untuk tamu, menyediakan makanan, menjadi pagar ayu, dan menyambut tamu yang datang silih berganti. Bu, membeli beras, dupa, gula, dan kopi. Nanti kalau kita malas mendelokan, nanti kita yang gantian punya upacara, tidak ada yang nelokin, Bu. Sang ibu pun bersikukuh. Nah, di Bali itu budaya menyambut beraya sangatlah kental. Apalagi masalah mendelokan itu ibarat warisan, walesan, saling membalas satu sama lain. Jadi kita warga Bali harus rajin mendelokan. Tapi Bu, bukannya mendelokan itu adalah wujud yatnya. Kita lakukan tulus ikhlas tanpa paksaan dan tanpa harapan belas kasih. Kalau mereka yang kita delokin tidak hadir pada saat kita ada upacara, kita bakal marah dan kecewa ujung-ujungnya. Begitupun ibu sering begitu kan, ngomongin tetangga yang tidak hadir. Kita ada upacara, padahal kita rajin ngelokin mereka. Belum lagi tepat di depan rumahku ada kos murid yang personilnya itu anak-anak dari Papua. Setiap sore mereka selalu menyetel lagu Hey amko rambe amko arenawa kombe. Hey amko rambe amko arenawa kombe. Sampai aku tergugah batin abangi mereka. Saking penasarannya kulihat mereka kompak dengan lagu daerah tersebut. Saat itu, aku menemukan Ejawantah Sang Tunggal Ika. Aku yang anak Bali, mereka yang anak Papua. Kita adalah satu, meski tak mungkin menyatu. Kebinekaan yang ada pada diri kita masing-masing berasal dari darah nenek moyang kita terdahulu. Toh kita berbeda, namun kita tetap menari bersama, bukan? Inilah gaungnya, indahnya mukir senyum pada bibir manusia yang bentuk, pola, warna, dan ketebalan yang tak sama dari satu suku ke suku lainnya. Maka jagalah
senyuman abadi itu. NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika tetap dalam jiwa bersemayam di hati. Sekali lagi aku mencintaimu, Indonesia. Terima kasih. Oke, itu dia tadi penampilan dari peserta dengan nomor tampil 1. Selanjutnya, langsung saja kita lanjutkan dengan peserta nomor tampil 3. Satu, dua. Mimi, astaga. Mimi. Ya. Dilarang ketawa ya. Nenek marah ini ntar. Aduh. Bish. Mimi, aduh, kesal sekali aku. Baru kali ini aku dimarah oleh Wirya karena bilang mau membunyikan kentongan sambil keliling rumah. Dek Janu cucuku sedang Zoom katanya. Sedang ada rapat organisasi apa namanya dengan teman-temannya. Baru tahu orang zaman sekarang rapat di depan TV. Kadang kulihat di depan HP yang colek-colek itu. HP apa namanya? HP klepon. Iya, HP iPhone. Mi malu dah dong nggak tahu HP itu no. Sebentar. Aduh. Kapet wih. Padahal dulu waktu Dejanu masih kecil, ia sering membantuku untuk ngojang, mengusir Kalerau dengan kentongan kecilnya. Aku dan Manseker, suamiku, akan menumbuk lesung, menumbuk tubuh Kalerau yang katanya dulu jatuh ke bumi loka dan berubah menjadi lesung. Aku ingat dulu cucuku sering kuceritakan berbagai kisah turunan dari ibuku. Aku ingat betul bagaimana reaksi imutnya. Ia akan merengek, bilang padaku, Kalerau. Imut sekali bukan cucuku, tak seperti kakeknya. Amit-amit, Nah, saat itu aku akan bercerita dengan penuh semangat.
pada zaman dahulu ada kisah yang menyeramkan. Pokoknya serem deh. Ada kisah seorang raksasa yang badannya amat besar, paling besar di antara semua raksasa yang ada. Namanya Kalorau. Pada suatu hari ia jatuh cinta pada kecantikan Dewi Ratih, sang Dewi Bulan. Tapi cintanya ditolak begitu saja. Hal itu membuat Kalorau marah dan mau menghancurkan surga loka. Mengetahui hal itu, Dewa Wisnu membagikan titah amerta kepada para dewa agar mereka semua hindar dari kematian. Kalorau yang memiliki kesaktian yang besar mengubah wujudnya menjadi Dewa Kuera. Tepat saat pembagian titah amerta, masing-masing dewa mendapatkan bagian 1 tetes untuk diminum. Tapi dengan rakusnya, Kalorau yang merubah wujudnya menjadi Dewa Kuera meminum 1 kendi. Saat Dide sampai di kolongan Kalorau, Dewa Wisnu yang mencium aroma tidak mengenakan langsung memanah leher Kalorau. Tubuhnya langsung mati dan jatuh ke bumi loka, berubah menjadi sebuah lesung. Aduh. Karena hanya tersisa kepala dan leher, Kalorau mengincar Dewi Ratih dan berusaha untuk menelannya. Saat perlahan Dewi Ratih mulai ditelan oleh Kalorau, cahaya bulan yang awalnya terang perlahan-lahan menjadi redup. Orang-orang di bumi loka akan bergegas membuat kebisingan, mengancam Kalorau agar segera melepas belenggunya dari Dewi Ratih. Karena hanya tersisa kepala dan leher, Kalorau tak bisa menelan Dewi Ratih. Perlahan-lahan cahaya Dewi Ratih kembali bersinar. Itu semua juga berkat warga bumi loka yang beramai-ramai membantu Dewi Ratih agar terlepas dari belenggunya. Bahkan ketika ceritaku belum selesai, Dejanu sudah terlelap dalam gendonganku. Itu semua karena belayan tanganku dan sesekali menyesap dadaku yang kosong. Yang mamanya PNS. Makanya mamanya mana ada waktu untuk mengurus Dejanu. Aku yang mengurus Dejanu dan menetekinya ketika ia merengek meminta susu. Ya, walau kosong, sudah tak ada isinya dari berpuluh tahun yang lalu. Sekarang zaman sudah berubah. Tak ada lagi yang mendengar cerita itu kuning.
tak ada lagi anak-anak yang tertawa mendengar cerita Ibelong atau cerita Imeong lan Isyap Selem. Mana ada yang tahu bagaimana kisah perjalanan cinta Jayaprana dan Layan Sari. Orang remaja juga tak ada yang tahu bagaimana cerita dan siapa dia Jepak Rantang. Sama halnya dengan adik Dejanu, Dek Wongi. Tiap hari aku lihat ia menari di depan HP-nya. Bukan tari Puspanjali atau bukan tari Olek, tapi musik TikTok yang seperti ini. Wah, musik. Moderator mana ini? Lama sekali. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku di karang langsa. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku Sudah cukup. Atau yang kadang seperti ini. Mana musiknya? Aduh Mimi, ada-ada saja, aduh. Ada-ada saja anak zaman sekarang. Mana ada tarian yang begini-begini. Dejanu itu cucuku, cucu pertamaku. Ia lahir 22 tahun yang lalu. Tepat saat bulan Kepangan tiba. Aku sering sekali menceritakan kisah Kalerau kepada Dejanu. Ia bahkan ingat sampai sekarang. Dulu, saat ia kecil, ia melihat Dadong, Kaki, bapak dan mamanya sibuk sembahyang di Merajan dan sibuk membuat kebisingan. Ia akan ikut mengambil piring seng dan sendok, membuat kebisingan juga, beli rumah bersamaku. Ia dada saja anak itu. Tapi sekarang hal itu sudah tak dilakukan lagi. Tradisi ngocak perlahan-lahan menghilang. Dulu, waktu bulan Kepangan tiba, orang-orang akan beramai-ramai membuat kebisingan. Beda dengan sekarang, sunyi sekali rasanya. Seperti hatiku. Orang zaman dulu tak ada yang berani untuk makan, tidak tidur, tidak keluar, tidak bekerja, dan tidak mandi. Jangan dibayangkan baunya. Dadong saja gak mandi-mandi dulu. Saat bulan Kepangan tiba, orang-orang di desa akan sibuk menumbuk lesung, membunyikan kentongan, memacu alu dengan arit, dan mereka akan berteriak, "Kaon, mekaon! Jerone mekaon!" Sampai suara nenek serak. Pada saat
suasana desa sunyi. Dadong mengajak Dek Wangi untuk melakukan tradisi ngocang. Tapi bukan bantuan yang kudapat. Yang kudapat adalah ceramah. Ih, Dadong nih loh. Itu tuh namanya gerhana bulan, Dadong. Jadi, matahari, bumi, sama bulan itu berada di satu garis yang sama. Mana ada kalau Rau yang makan bulan. Nah, kan cahaya matahari itu dihalangi sama bumi, Dadong. Jadi makanya bulan tidak mengeluarkan cahaya. Jangan naik kolot gitu. Coba berpikir ilmiah. Kurang ajar sekali anak itu. Dia pikir aku mengerti. Ya enggak lah. Zaman sekarang, iya apa-apa diberikan bahasa ilmiah. Apakah aku salah jika ingin tetap mempertahankan tradisi ngocang ini? Bukankah bule-bule dan turis-turis tertarik datang ke Bali karena tradisi kita yang unik dan kental? Dan bahkan Bali kita ini terkenal sampai dulu negara karena tradisinya yang unik dan kental. Dadong takut nanti tradisi kita ini perlahan-lahan akan luntur. Misalnya, tak ada lagi anak muda yang mau mengarak ogoh-ogoh. Kita sebagai orang tua harus memberikan sifat memiliki dan rasa ingin mempertahankan kepada anak, cucu, dan keluarga agar budaya kita tetap dipertahankan. Sudahlah. Aku akan mencari Wirya. Anak-anak ini tak bisa biarkan begitu saja. Sudah ya. Dadong mau pulang dulu. Mau balik ke rumah ini. Iya kentongannya. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku bukan rasa, tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabannya. Makasih. Baiklah, itu dia tadi penampilan dari peserta dengan nomor tampil 3. Selanjutnya kita lanjutkan saja dengan peserta nomor tampil 4. Halo? Kegedean kacamata.
Hello. Perkenalkan, nama I Biole. I adalah seorang eksekutif marketing dari perusahaan luar negeri. Apa kalian tahu apa itu marketing? Aduh, marketing adalah proses pemasaran produk. Nggak usah lama-lama, I sibuk. Habis ini mau ke Jakarta, lalu ke Kanada. Jadi gini, selain mempelajari bahasa Indonesia dan sedikit bahasa Bali, I juga mempelajari kebiasaan-kebiasaan kalian. Nah, untuk itu, I punya produk bagus buat you semua. Nah, ini celana jeans. Kalian tahu jeans? Tidak mit. Bahan jeans ini kuat, nggak usah sering-sering dicuci, murah, cuma $150 aja, atau setara dengan Rp2.357.950 rupiah. Kalian mau? Semua barang ini bisa banyak belakangan. Nah, ini buat kalian. Ini. Nah, ini. Nah, produk berikutnya ada celana Halo bos, apa? Kenapa? Bahaya? Oke, aman. Oke. Jadi produk berikutnya ada baju Nike. Tahu arti Nike? Nike itu artinya nikel. Baju ini bahannya halus, lembut, dingin, ada berbagai banyak warna dan berbagai banyak ukurannya. Harganya juga murah, cuma $100 aja, atau setara dengan Rp1.573.070 rupiah. Murah kan? Aman. Bayarnya juga bisa pakai pay later. Kalian mau? Ini. Masih banyak. Nah, ini ada H&M. Tuh, ya masih banyak. Ya, bagus. Nah, tugas Ai udah selesai. Sebelum Ai balik ke Jakarta, Ai mau tidur dulu di hotel. Terima kasih. Nyengkenin aku nganggo jak beli baju gitu. Adaan aku nyari baju nenek. Ani nganggo becekek. Pasti hasilnya juga pasti melah. Nah, sabar. Om Swastiastu semetan. Sampun cocok dorong titiang menengering puri atau griya. Sana melah. Senin nganggo motif buleleng, Selasa nganggo motif Gianyar, Rabu nganggo motif Bangli, Kamis nganggo motif Gianyar, Sabtu nganggo motif Karangasem. Ngulang bebuento keken cekene cek pasti cekek. Nah, semetan sarang sami. Pata sampun ika dumen titiang teratur, titiang jagi sirup niki. Om sadi. Biasa nak begini. Baik, itu dia tadi penampilan dari peserta dengan nomor tampil 4. Selanjutnya kita langsung saja
kepada peserta dengan penampilan nomor 5. A A A A A. A A A A. Itu
Namaku Suara. Aku dari Nusantara. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega bak manapuni, Salangkara bak manapuni, Salangkara. Kami nak Kalimantan, kami pun Nusantara. Arafabe, Aswara Kwar. Sa Papua, sa juga Nusantara. Jangi janger, seng sengi, seng seng janger, seng sengi, seng seng janger, serere nyomane nyore, kelap kelap ngalap bunga. Titiang Bali, tur titiang Nusantara. Nusantara yang beragam, Nusantara yang berbeda, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Banda Aceh hingga ujung Papua. Aku ingin bersuara. Dulu, aku dibesarkan dengan sebuah dongeng dari nenekku, bahwa aku adalah Nusantara, bahwa aku adalah negara yang kaya raya. Dongeng nenekku itu indah sekali. Katanya, aku adalah surganya dunia. Bahkan tongkat dan batu ditanam, tumbuh menjadi pohon. Dulu juga, adik terkecil dari nenekku pernah menidurkanku dengan sebuah lagu. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Kita adalah penjelajah samudra yang tangguh. Majapahit di bawah pimpinan Hayam Wuruk bisa menguasai negara di Asia Tenggara. Tapi sekarang, bukannya menjelajah laut, tapi malah laut kita dijajah. Ikan dicuri, banyak nelayan dikebiri. Banyak nelayan dikebiri. Landas kontinen, batas teritorial, deklarasi Juanda menjadi tak ada. Manakala nelayan pun tak ada. Pemuda mana dengan kesadaran diri mau mendeklarasikan dirinya menjadi nelayan? Jangankan nelayan, tanah kita yang katanya gemah ripah lojinawi saja tidak ada yang berminat mengolah. Oh ya, ibuku dulu pernah bercerita. Ndok, gue reti ada namanya Pendowo Limo dan salah satu tokoh wayangnya bernama Arjuna. Arjuna, dia adalah kesatria unggulan. Arjuna memiliki sifat cerdik, mulia, gagah berani, dan berjiwa besar. Tapi saat ini aku mulai ragu. Memang ada lelaki seperti itu. Yang aku tahu, Arjuna ialah yang mengayunkan cangkul di tanah, mendebarkan jala di lautan. Yang terpenting, Arjuna ialah yang rela berkeringat di bawah teriknya matahari demi harga diri dan keluarga. Bukan yang menari di depan gawai, atau bahkan berias melebihi kaum Hawa. Itu seperti Arjuna yang kehilangan panahnya. Dulu, aku adalah Nusantara. Aku adalah negara yang dikdaya. Layaknya permata, berjuluk Zamrud Khatulistiwa. Bangsa yang damai bak nirwana. Negeri yang katanya merajai hamparan mahkota dewa. Itu terdengar sungguh mustahil.
Semua dongeng indah itu membuat kita terbuai. Aku, kamu, terlelap dalam kesempurnaan mimpi dan ilusi. Sementara di depan mataku, prahara dan bencana nampak nyata. Kebinekaanku kini harus sama dan seragam. Perbedaan harus sirna. Semua teriak mencaci atas nama agama. Persatuan dikoyak perpecahan. Kanibalisme ideologi sudah biasa terjadi. Dibalut lantunan suara politisi, hukum diperjualbelikan, dan keadilan dipermainkan. Jangan berisik. Jangan sampai didengar oleh mereka. Kita hanya kumpulan rakyat-rakyat kecil yang bersuara lantang, namun terus mereka tentang. Para penguasa sidang berebut kursi sana sini di saat berebut kekuasaan tanpa memperhatikan perasaan. Di saat kita rakyat-rakyat kecil luluh lantah tak karuan oleh kebijakan yang tak bernalar. Jangan berisik. Tapi percuma juga. Mau kita bersuara pelan atau lantang, suara kita tidak akan pernah terdengar di senayan. Bangunan mewah, tembok tinggi, ruangan ber-AC menyumpal telinga mereka yang hanya bekerja, tidur di meja kerja. Kita, para petani, nelayan, seniman, terus menggadaikan asa demi bangsa yang katanya kaya akan budi luhur dan budaya. Nusantara, masihkah engkau beragam? Masihkah engkau kaya raya? Masihkah engkau merangkul 17.000 pulau? Masihkah kau agung atas nama Pancasila? Masihkah? Masihkah? Dari Mulawidi di Maluku hingga Pulau Penanggalan di Sumatera Barat ditransaksikan atas nama kebenaran. Lalu mau sampai mana lagi? Reog, pendet, angklung, kuda lumping menjadi saksi bisu degradasi seni milik Ibu Pertiwi. Yang dilupakan dan diagungkan di negeri seberang. Tangis Ibu Pertiwi terus berbesik menuntut kebenaran. Terserukan lewat aksi yang kadang dibungkam oleh orang-orang yang sama. Aku adalah pemuda Nusantara. Semua kisah tentang negeriku, semua dongeng tentang bangsaku, semua kekayaannya, semua kekurangannya, entah nyata adanya, entah benar hayalnya. Di belakangku berdiri para petani, nelayan, jaksa, seniman, guru yang siap membela tanah air, yang siap membela Nusantara. Bukan perkara masa lalu. Kita di sini harus saling merangkul, menggenggam tangan erat untuk menjadikan Nusantara sebagai tanah yang luhur. Bangsa berbudaya kebinekaan, bangsa yang berbudi, bangsa yang beragam, berbalut keharmonisan budaya.
Aku Nusantara, negeri yang dibangun dengan semangat gotong royong, negeri yang berdiri di atas nyala rasa asah, asih, dan asuh, negeri yang bersatu dengan teriakan Bhinneka Tunggal Ika. Akulah Nusantara, kami nak Nusantara, sa Nusantara, Titiang Nusantara, Kulo Nusantara, kita semua Nusantara. Wahai rakyat, jangan pernah berhenti berteriak, teriakan persatuan, karena suara kita adalah suara Nusantara. 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 Baiklah, itu dia tadi penampilan dari peserta dengan nomor tampil kelima. Selanjutnya kita lanjutkan saja, kita panggil peserta dengan nomor tampil 6. Cek, cek. Cek, cek. Pagi-pagi buta, aku bergegas. Rutinitas dalam seragam formal dan rapi. Berusaha untuk tampil menarik dan karismatik, untuk dipercaya dan ditiru. Ya, itulah aku, seorang guru. Guru apa, Bu? Guru PPKN. Hari ini materi yang akan aku ajarkan di kelas sedikit rawan. Semoga tidak mengubah kawan menjadi lawan. Menjadi guru itu beban setiap waktu.
Mengubah satu pribadi from zero to hero tak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi menjadi guru PPKN yang tentunya harus mampu membangun karakter anak-anak bangsa yang punya nasionalisme dan toleransi yang tinggi. Kali ini di kelas aku akan memberikan topik tentang cinta tanah air. Dalam hati aku bertanya, akankah siswa nanti mau mendengarkanku di kelas? Secara bahan ini sudah umum dan sering lalu lalang di telinga mereka. Tapi ya sudahlah. Yang penting gaji bulananku lancar. Sesampainya di kelas, muridku menyambut dengan riuh kedatanganku. Weh, guru datang, cepat duduk. Maksud mereka apa? Biasa saja. Langsung aku membuka suasana dengan melempar pertanyaan. Apakah kalian cinta Indonesia? Seketika suasana menjadi hening seperti di kuburan. Lalu salah satu siswa menjawab dengan jawaban pelik nyelekit. Ibu, hari gini ngomong cinta-cintaan, semua itu butuh uang, Bu. Cinta kan kagak bisa dimakan. Seketika suasana menjadi ribut seperti di konser musik. Bener tuh, Bu, bener kata si Jono. Aku mah setuju, cinta kagak bisa dimakan, Bu. Tuh kan, sudah kuduga, pasti nyeleneh. Lalu siswa berikutnya berceloteh. Ibu, emangnya kalau kita cinta Indonesia apa yang kita dapat? Itu para koruptor, para pejabat negara yang menyalahgunakan uang rakyat. Apa itu yang namanya cinta Indonesia, Ibu? Nah, kalau yang ini aku mingkem. Gimana ya jawabnya? Aduh, harga diri sebagai seorang guru dipertaruhkan nih. Langsung saja aku berceramah dan menghadang pembiasan pemikiran anak-anak. Kalian semua, kita dan mereka yang ada di pulau-pulau hamparan Nusantara adalah rakyat Indonesia. Kita patut cinta terhadap tanah kelahiran kita ini. Hamparan bumi ibu pertiwi ini harus kita yang menjaga dan menyayanginya, selayaknya kalian menjaga pacar dari serangan pelakor dan orang ketiga. Setuju tidak? Kita harus bernasionalisme yang tak tembus peluru apapun. Meski di atas banyaknya perbedaan dan keberagaman budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Garuda di dadaku, kita bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa, bukan dipandang sebagai ancaman dan gangguan. Sama seperti kalian di kelas ini, tidak ada yang sama, benar tidak? Ada yang asli dari Bali, ada yang orang tuanya asli dari Jawa, bahkan dari Sumatera. Maka dari itu, kita harus menerima segala keberagaman ini sebagai kekuatan. Iya, kekuatan untuk memperkokoh rasa cinta tanah air. Mengapa? Ya, karena kita patut bangga dan bersyukur
dengan segala keberagaman suku, budaya, adat istiadat, kita tetap ada toleransi atas hak dan kewajiban sebagai warga negara yang cinta tanah air, sehingga kita dapat hidup rukun dan damai. Ibu, bagaimana bisa Ibu menyimpulkan dengan perbedaan kita bisa hidup rukun? Buktinya banyak dari budaya kita yang dicela, bahkan diperlakukan tidak pantas. Baik anak-anakku semua, bumbu pertikaian dalam sebuah perbedaan itu tentu ada. Itu sebagai penggerak rasa kesatuan kita. Maka dari itu, kita harus hidup di negeri ini berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Niscaya bisikan-bisikan setan pemecah belah kesatuan negeri kita pasti akan kabur. Ini Ibu ada cerita sedikit. Ibu tinggal di lingkungan Kampung Bugis, daerah timur Pelabuhan Buleleng. Para warga yang berasal dari Bali, Jawa, Sulawesi, dan Sumatera, kami membaur menjadi satu. Indah sekali, seperti hamparan perpaduan bunga dalam satu taman surgawi. Kami saling menghargai perbedaan budaya satu sama lain, bahkan saling mendukung. Baru-baru ini ada tetangga ibu yang dari Jawa mengadakan upacara selamatan bayi atau yang sering dikenal dengan akikah. Sebagai wujud rukun sekitar, meskipun kita berasal dari daerah yang berbeda dan budaya yang tak sama, tetangga ibu mengundang ibu untuk datang. Dan ibu pun memenuhi undangannya. Ibu mendoakan agar kelahiran sang bayi bisa menjadi anak yang sehat, berguna, dan berbakti kepada orang tua. Sungguh bahagia kita bisa menjadi bagian dari perbedaan budaya dan menghargainya. Benar-benar indah sekali keberagaman Nusantara ini. Sekali lagi, makna perbedaan tidak untuk memecah belah. Begitu pula makna persatuan, tidak mesti kita menyatu. Semua itu adalah satu proses kehidupan yang harus kita hargai. Anak-anak, setiap langkah di hari-hari kita adalah satu perbedaan yang mengajarkan kita jadi lebih baik. Paham kan? Jadi tidak ada dia si A, dia suku ini, dan dia si B, dia suku itu. Kita adalah berbeda namun dengan tujuan hidup yang sama. Demi keutuhan bangsa yang kita bawa, setiap helaan nafas dan aliran darah nadi kita. Semangatku untuk Indonesia Jaya. Terima kasih. Baik, itu dia tadi penampilan dari peserta dengan nomor tampil 6. Selanjutnya kita langsung saja dengan peserta nomor tampil 7.
Cek. 1. Oh. Cek. Ikut ya. Satu. Cek 1. Cek. Dah. Maaf, Kak. Manusia munafik. Hai, aku Alina. Aku ingin bertanya kepada kalian. Kalian tahu kan jika Indonesia itu punya yang namanya Pancasila? Orang-orang bilang sih itu adalah budaya kita. Sudah menjadi pedoman katanya. Tapi jikalau aku tentu tidak percaya. Kenapa? Karena untuk apa aku percaya terhadap hal itu? Orang-orang di sekitarku ya sama saja, masih sama bejatnya. Jadi hanya satu solusinya. Aku tidak menjadi manusia yang munafik. Oh ya, sebentar. Aku ada sesuatu buat kalian semua. Ini. Tahu kan? Ini adalah buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Orang-orang itu percuma sekali mencetak buku seperti ini. Apa ini? Orang-orang di sekitar masih saja sama. Masih membuli, korupsi, pembunuhan, dan bahkan pemerkosaan. Ini seperti yang sudah aku screenshot yang ada di lembaga ini, di info apa bacaannya ini? Oh, Info Singaraja. Kasus pemerkosaan siswi SD di Buleleng. Inikah yang namanya budaya itu? Budaya apa itu? Hanya satu solusinya. Tidak usah jadi orang yang munafik. Jika sudah bejat, ya sudah bejat saja. Tidak usah bermuka dua sambil melafalkan sambil, aduh, aku seperti berbicara sama siapa saja. Seperti melantunkan Pancasila di hari Senin itu. Sebentar. Seperti ini pembina upacaraku. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu ucapannya. Teman-temanku melantunkannya dengan sangat khusyuk. Tapi yang lucunya dia masih suka membuli orang lain. Masih suka bolos, mencontek apalagi. Jadi itukah yang namanya budaya Pancasila? Ya walaupun aku juga sama bejatnya seperti mereka. Yang penting aku tidak bermuka dua. Aku jujur pada diriku sendiri. Ya sudah, kalau bejat saja. Tidak usah sok kepahlawanan itu. Tapi jika dipikirkan ya, kira-kira Indonesia akan jadi bagaimana jika seluruh warganya menjadi seperti aku? Apa akan berubah menjadi trapesium atau jajar genjang? Itu adalah topik overthinkingku di hari ini yang sangat bagus. Baik-baik, akan aku pikirkan dengan sangat matang-matang. Bagaimana ya posisi kedudukku? Ya, seperti ini saja. Apa yang akan terjadi pada Indonesia jika warganya seperti diriku? Jadi seperti apa ya? Kemungkinan tidak jadi seperti apa-apa. Masih tetap Kamis malam, Kejaksaan Agung menahan satu pemirsa warga di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi dibuat geger. Seorang kakek lansia berusia 65 tahun. Tidak dari handphoneku. Ini dari kepalaku. Keluar! Seorang kakek diduga memperkosa nenek berusia 19 Keluar dari kepalaku. tergoki oleh Rima, keponakan korban. Rima menyatakan peristiwa terjadi pada minggu lalu. Indonesia tidak boleh seperti ini. Peristiwa itu saat mengunjungi rumah korban selepas mengantar makanan dari sawah. Tidak! Berhenti! Keluar dari kepalaku! Berhenti! Keluar! Tidak! Barusan aku kenapa? Teleponku. Tadi, kalian tahu tidak? Tadi aku membayangkan Indonesia hancur sekali. Dengan berita-berita itu, banyak sekali orang-orang bejat
tidak mau hancur. Aku tidak mau menjadi Alina yang itu. Ya, tapi aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Ya, aku akan menjadi Alina yang baru. Jika di Indonesia tidak ada yang menghargai apa itu Pancasila dan juga budaya, maka akulah yang akan menjadi satu-satunya. Ya, tapi aku juga butuh seseorang yang lain. Yang lain maksudku itu sama sepertiku, menghargai Pancasila. Kalian semua generasi baru Indonesia. Kalian mau kan membantuku untuk menjaga NKRI ini, menjaga Pancasila, menjaga Indonesia. Jikalau bukan kita, siapa lagi? Indonesia akan perlahan hancur. Ya, hancur karena keegoisan kita. Sekarang aku harus bergegas untuk tidur, dan besok ada upacara bendera. Aku akan mendengarkan dan melantunkannya dengan khusyuk. Ya, aku harus tidur sekarang. Aku akan menjadi generasi yang baru, membantu Indonesia untuk bangkit dan menjaga budaya Pancasila itu. Terima kasih. Baik, itu dia tadi penampilan dari peserta dengan nomor urut 7. Selanjutnya kita akan ke peserta dengan nomor urut 8. Cek. Singgi Ratu Sang Hyang
lelah sekali. Latihan menari, mekidung, seperti tidak ada kegiatan lain saja. Senin, Selasa, Rabu. Bukannya sudah terlalu sering ya saya berlatih? Tidak, bukannya saya merasa malas dan ingin berhenti. Cuman kalau dipikir-pikir ya, saya juga sudah mulai bosan sih. Oh iya, perkenalkan, nama saya Putu. Dari sedari saya kecil, bahkan sebelum saya lancar bicara, saya sudah lebih dulu lancar menari. Dari sejak saya SD, saya sudah diajak untuk mengikuti sanggar, belajar menari dan mekidung. Dari saya SMP, saya sudah diajarkan untuk membuat kerajinan anyaman. Nah, seperti ini contohnya. Indah bukan? Sekarang saya sudah duduk di bangku SMA. Kegiatan saya ya seputaran ini saja. Orang tua saya itu pekerjaannya membuat dan menjual kerajinan anyaman seperti keranjang pejati, ingke, tas, dan banyak kerajinan lainnya. Jadi, sebagai anak yang berbakti, saya harus membantu mereka setiap hari. Oh iya, ibu saya juga suka membuat kain tenun tradisional. Tapi kain tenun buatan ibu saya itu tidak banyak laku di pasaran. Biasanya ya, orang-orang itu lebih suka memakai pakaian-pakaian yang modern dan bergaya kekinian. Oleh karena itu, kain tenun buatan ibu saya itu tidak banyak diminati orang. Nah, yang paling menjadi favorit saya adalah ibu saya itu juga suka menjual jajanan-jajanan tradisional yang enak-enak seperti klepon, laklak, sumping. Aduh, saya jadi lapar lagi kan? Oh iya, tunggu sebentar. Akan saya tunjukkan tas anyaman buatan saya sendiri. Nah, lihat. Saat itu saya ingat sekali, saya sampai rela bergadang semalaman demi menyelesaikan satu tas ini saja. Sangat cantik dan indah, bukan? Tapi karena hal ini juga saya jadi tidak punya teman. Sekarang semua teman-teman saya di sekolah itu sudah bergaya kekinian. Mereka memakai baju-baju modern, makan makanan orang luar negeri. Saat mereka mengetahui bahwa keluarga saya masih membuat kerajinan anyaman, masih menari, masih mekidung, mereka mengatai saya ini norak. Katanya saya kuno. Keluarga saya dibilang ketinggalan zaman. Pernah pada suatu hari saya berangkat ke sekolah dengan menggunakan kain tenunan buatan ibu saya. Saya memakai tas buatan saya sendiri. Saya pikir mereka akan memuji saya. Tapi alih-alih memuji, mereka malah mengejek saya. Mereka menjelek-jelekan karya buatan saya. Salah satu dari mereka bilang begini kepada saya. Aduh, Putu, kamu ini kan Gen Z. Kok mau sih menari, mekidung? Itu kan kuno banget. Kalau aku jadi kamu ya Putu, lebih baik aku joget TikTok. Kemudian aku posting di story Instagram daripada menari dan mekidung. Ih, itu sudah terlalu kuno, Putu. Kalau yang mengatakan itu cuma satu orang, saya tidak akan ambil pusing. Tapi sekarang semua teman-teman saya itu sudah memiliki pemikiran yang sama, menganggap bahwa saya ini kuno dan ketinggalan zaman. Tapi kalau saya pikir matang-matang, ucapan mereka itu
memang patut dipertimbangkan. Saya ini kan masih muda. Kenapa saya harus repot-repot menari dan mengkidung? Apalagi membantu orang tua saya membuat kerajinan anyaman. Seperti tidak ada kegiatan lain saja. Setiap hari saya selalu latihan di sanggar. Saya kan juga ingin memiliki kehidupan seperti teman-teman saya yang lain. Memakai pakaian yang kekinian, makan makanan yang kekinian juga. Apa sekarang saya harus berhenti ya? Benar, saya akan berhenti saja sekarang. Ibu, Putu akan berhenti ikut sanggar ya Bu. Putu tidak mau lagi menari dan mengkidung. Apa? Tidak boleh. Tidak Bu, pokoknya Putu akan tetap berhenti menari dan mengkidung. Apa-apaan ibu itu? Aku hanya ingin berhenti menari, ingin berhenti ikut sanggar. Kenapa begitu saja dilarang? Pokoknya aku tidak mau lagi datang ke sanggar. Besok pagi aku tidak akan datang. Aku akan berhenti menari dan mengkidung. Saja. Ada cening lali teken jati diri state elingan budaya sane raga gelahan sampunang merarian cening, sampunang merarian. Yening tusing cening sane ngelanturang budaya punika. Lantas sira sane lakar ngelanturang cening. Yening tusing cening, sira sane lakar ngelanturang budaya punika. Sira. Tidak. Cuma mimpi ternyata. Tapi kenapa badan saya jadi merinding seperti ini? Kebudayaan ini sudah saya tekuni sejak saya kecil. Budaya ini sudah seperti darah yang mengalir dalam tubuh saya. Kalau saya berhenti, itu sama saja seperti membuang sebagian dari kehidupan saya, bukan? Ibu pernah berpesan sesuatu pada saya. Putu ini kan generasi muda penerus bangsa. Kalau Putu tidak meneruskan budaya yang kita miliki, lalu siapa yang akan meneruskannya, Putu? Ingat ya, Putu harus tetap menari dan mengkidung agar kelak kebudayaan ini akan bisa diteruskan ke anak cucu Putu nanti. Ibu, maafkan Putu, Bu. Kenapa Putu bisa lupa pesan ibu yang itu? Baiklah, kalau begitu, mulai hari ini saya tidak akan ambil pusing lagi soal omongan-omongan mereka di luar sana. Mereka itu cuma tidak tahu bahwa kebudayaan yang kita miliki ini sangat istimewa dan patut dilestarikan. Benar, mulai hari ini juga saya berjanji, saya akan tetap ikut sanggar tari, saya akan tetap menari dan mengkidung, dan tetap mengajarkan budaya yang saya miliki. Benar,
Harusnya seperti itu sejak tadi. Putu. Ibu, Putu akan ikut tetap sanggar tari. Putu akan mendengarkan semua ucapan ibu. Terima kasih ya Bu. Ibu sudah mengingatkan Putu. Oke, itu dia tadi penampilan dari peserta dengan nomor tampil 8. Selanjutnya kita akan ke peserta dengan penampilan nomor 9 sekaligus sebagai peserta terakhir pada lomba kita pada hari ini. Tes. Cek 1 2 cek. Bila budaya berbicara, maka negerinya telah gila. Bila budaya bisa berbicara, maka zamannya telah berbeda. Jika budaya bisa berbicara, maka sang waktu pastinya telah tiada. Sang waktu telah tiada. Aku dicueki. Seorang aku dicueki. Iya, Mas. Kalau kalian nggak percaya, ya gimana ya? Tapi begini ceritanya. Dulu semua orang itu sayang sama aku. Semua orang itu
ndak ada yang mau ninggalin aku. Semua orang itu tresno karo aku. Tapi itu dulu. Bahkan semua manusia ring jagati saling mangkin tresno tekening titiang. Nanging berbeda dengan si zaman. Dulu zaman itu sayang sama aku, cinta sama aku. Tapi sekarang bisa dia cuek sama aku, bisa dia ndak peduli sama aku, bisa dia ndak ada ngabarin aku, ndak ada nelpon aku. Tapi dia seneng-seneng sama budaya yang lain. Si zaman itu setiap malam, kalian tahu dia ngapain? Tahu? Si zaman itu setiap malam jalan-jalan sama budaya barat. Jalan-jalan ndak ada ngabarin. Terus kalau sama si budaya timur selalu teleponan. Tahu bilangnya apa? Good morning, I love you, I see teru you, sarang heyu. Frustasi aku. Saya itu tara menyalahkan jika budaya-budaya lain itu dekat dengan si zaman. Tapi satara bisa itu si zaman buka-buka hati dia kepada budaya lain, buka-buka cinta dia kepada budaya lain, buka-buka mata dia kepada budaya lain. Si zaman itu kira saya ini apa? Air comberan kah? Kalaupun saya air comberan, dibuang pun masih pakai rasa. Rasa muntah tapi. Aku ini belum makan. Aku ini belum mandi. Aku belum tidur. Aku bahkan belum bisa menerima jika zaman dan kawan-kawan manusiaku itu melupakanku. Jika mereka itu sudah menjadi asing untukku. Aku tidak bisa. Padahal aku itu terlahir karena manusia. Nah kalian semua, dulu kalian selalu bertemu, bercengkrama, bertutur kata, menyanyi dan menari, hingga lahirlah aku. Percayalah, aku terlahir dari nyanyian kalian. Aku bahkan tidak ingat bait lagunya. Kalian sudah jarang menyanyikannya. Aku bisa hidup karena tarian kalian. Dan aku masih bisa bertahan karena aku masih menunggu kalian. Aku masih menunggu cinta kasih kalian. Aku masih berharap. Salahkah jika budaya sepertiku ini berharap?
Tapi kalian sama sekali tidak memperdulikan aku. Kalian cuek sama aku. Namaku itu masih ada. Tapi bukannya disebut oleh kalian, melainkan oleh turis-turis di luar sana. Oleh mereka yang sama sekali tidak punya darah nadiku. Tapi mirisnya, jika bukan karena mereka, aku mungkin saja sudah mati. Oh my goodness, Indonesia, your culture are so beautiful. Nih, 너무 예쁘다. Eyu hemmente amuiso, Indonesia. Sahih. Ada budaya. Oh, aku harus meminta maaf ke budaya. Betul, aku harus meminta maaf kepada budaya. Di mana itu? Aku telah membuat naskah untuk meminta maaf kepada budaya, pacarku yang mulai itu. Oh budaya, kekasihku yang tercinta. Apabila rasa kakanda telah sirna, maka salahkanlah para manusia-manusia yang sudah meninggalkan Adinda. Salahkah jika kakanda berlabuh ke budaya yang lain? Salahkah bila kakanda lebih menyayangi mereka daripada dirimu? Tidak, Adinda, budaya Nusantaraku. Ini semua karena para manusia-manusia itu telah melupakanmu, telah meninggalkanmu, dan membuat kakanda semakin menjauh darimu. Dan karena itulah kita sejauh ini. Oh Adinda, budaya Nusantaraku, terima kasih karena telah mengenakan selimut yang kakanda berikan. Maaf, hanya itulah yang bisa kakanda berikan. Kau tampak lebih baik. Tampak lebih baik katanya. Wahai zaman kekasihku tercinta, coba lihat diriku. Aku buka selimut ini, panas. Selimut ini juga tidak bisa memamerkan kemolekan diriku. Aku terperangkap. Daripada aku disebut lebih baik, ini lebih pantas membuatku tercekik. Rasakan sekarang, kau tidak pernah tahu rasanya menjadi diriku. Sekarang rasakan bagaimana rasanya diselimuti oleh kabut hitam ini. Meninggalkan kau, kekasih sialan. Pacar tidak tahu diri. Mati kau. Udara. Zaman, jangan mati Zaman. Zaman. Aku lupa jika aku hanyalah budaya. Tanpa kekasihku, aku bukanlah apa-apa.
aku memang tidak lekang oleh zaman. Tetapi aku akan mati jika zaman juga mati. Aku akan mati karena di dalam zaman itu ada peradaban. Di dalam peradaban itu ada kalian, para manusia. Dan jika zaman mati, kalian akan tidak ada. Aku pun akan mati. Dan oleh karena itu, aku memohon kepada kalian, sahabat Nusantaraku. Aku mohon, cintailah aku lagi. Sayangilah aku lagi. Aku tahu aku banyak, tak lisan maupun lisan. Tapi aku butuh kasih sayang kalian. Aku butuh perhatian kalian. Aku butuh kalian untuk peduli kepadaku. Jangan pernah tinggalkan aku. Aku tidak ingin kesepian. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mengatakan kalau aku itu aku tidak ingin mengatakan jika aku itu aku tidak ingin mengatakan kalau aku dicueki. Baiklah, itu dia tadi penampilan dari peserta dengan nomor tampil 9 sekaligus menjadi penampilan terakhir pada lomba monolog kita pada kali ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk ke-8 peserta kita karena sudah berhasil menampilkan penampilan terbaiknya di depan Dewan Juri. Selanjutnya kita akan berikan waktu Dewan Juri untuk bersidang untuk menentukan siapakah yang berhak sebagai penyandang sebagai juara 1, 2, dan 3. Untuk itu, selain Dewan Juri dan Panitia, kami silakan untuk menuju ke Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja, bergabung dengan peserta lomba karaoke, sambil menikmati sajian dari pelaku UMKM di beberapa stand yang ada di halaman depan dan samping. Nanti kita akan dengarkan bersama keputusan Dewan Juri yang akan dibacakan di Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Untuk para peserta dan pendamping serta supporter, dipersilakan untuk